Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal lanjutin soal ngebikin atau membuat e-wallet ya di bahasa pemrograman Go. Jadi sekarang kita mau nambahin notifikasi di sini nih. Jadi pembahasan kita berjudul notifikasi sederhana di Go ini ya. Jadi pertama saya bikin satu table yang namanya notification di sini. Nah ini. Ada beberapa field ya, ada beberapa kolom ID, ini bentuknya integer, user ID, status, title, body, is read, dan created at. Ini semuanya non null ya, dan yang ID ini adalah primary dan juga increment. Teman-teman bisa bikin sesuai dengan yang dipakai ya. Kalau pakai MySQL silahkan buat di MySQL, pakai Postgre silahkan juga dibuat aja ya. Oke, kita coba bikin domain dulu ya. Di sini ada domain, saya pengen bikin yang namanya notification. Notification. Nah, ini. Di sini kayak biasa ya, saya bikin tipe yang namanya notification. Struct notification yang kita akan merepresentasikan DB kita di sini. Ada int 64, DB-nya ID. Lalu juga ada yang namanya user ID, yang ini untuk nempelin ke usernya ya. Di sini user ID. Lalu yang ketiga ada yang namanya title. Nah ini string tb title. Lalu yang ketiga, yang keempat maksud gua, ada yang namanya body. Body ini akan menampung body ini akan menampung isi dari notifikasinya ya. Lalu juga ada status ya. Status ini akan berisi apakah notifikasi itu bersifat berhasil atau enggak. Jadi kayak transfer, nanti kita akan coba tempel notifikasi ini di transfer. Apakah statusnya berhasil atau enggak, ini akan kita coba cek di status ini. 0 artinya gagal, 1 artinya sukses. Lalu yang ke berapa nih? Selanjutnya adalah is read. Nah ini is read itu. Integer 8 juga. Ini akan merepresentasikan apakah sudah dibaca atau belum ya. Nah ini. Lalu selanjutnya ada yang namanya created at. Ini time db created at. Nah ini. Jadi harusnya ini udah merepresentasikan satu table kita ya. Ini semuanya. Oke, lalu selanjutnya kita bikin interface ya repository kita. Tipe notification repository interface. Nah, di sini kita bikin yang pertama find by user ya, tentu aja. Nanti supaya kita bisa ngambil notifikasi berdasarkan user. Usernya int 64 ya. Dia akan mengembalikan sebuah list notifikasi di sini. Jadi notification, jangan gini dah. Notification lalu error. Lalu metode yang kedua, kita bakal perlu untuk insert ini ctx konteks. Di sini kita bikin notification. Perlu parameter notification yang berbentuknya pointernya aja. Lalu dia akan mengembalikan error. Kalau error ya. Yang ketiga, kita juga perlu update ya. Nanti kalau misalnya kita perlu penggantian is read kita ya. Misalnya dari tadinya belum dibaca jadi udah dibaca, kita juga perlu itu. Error. Oke. Lalu di service-nya juga kita perlu bikin service ya, notification service interface. Tapi sebelumnya kita juga bikin DTO dulu ya. Nah, di sini DTO saya pengen bikin yang namanya notification data. Ini. Tipe notification data adalah sebuah struct ya. Ini
Saya bisa copy yang di notification ini, yang di bagian sini saya copy semua. Kecuali user ID-nya ini saya hapus. Lalu ini saya ganti ke semua ke JSON. Nah ini. Jadi di notifikasi.go ini kita balik lagi. Kita perlu yang namanya find by user juga. Jetx, context, user ID-nya berapa. Lalu selanjutnya kita juga akan mengembalikan yang namanya DTO, notification data tadi ya, dan juga errornya apa. Oke, mungkin ya segini aja. Lalu sekarang kita coba pergi ke repository, kita bikin satu file yang namanya notification ya. Untuk bikin implementasi dari interface tadi yang kita buat. Di sini kita bisa bikin tipenya dulu aja, tipe yang akan mengimplementasi interface tadi ya, yang namanya notification repository interface, bukan interface ya, struct maksud gue. Di sini kita akan seperti biasa menampung Goku database ya. Di sini kita bikin function yang namanya new notification. Ini saya sudah pernah bahas ya, bahwa karena ini sudah dalam package repository, seharusnya tidak perlu lagi menambahkan kata-kata repository. Cukup new notification. Di sini saya perlu koneksi ya, yang diambil tipenya adalah DB ini. Dia akan mengembalikan notification repository. Ini kita akan kembalikan notification ini, DB-nya adalah goku.new. Saya pakai default on. Nah, ini. Dia akan merah, kenapa? Karena implementasinya belum kita buat. Jadi di sini bisa ditaruh aja implement missing method. Nah ini ada 3 ya, saya coba taruh bawah aja. Nah terus ini yang pertama saya akan mengimplementasi yang find by user ya. Ini harus saya cari dulu di sini. Nah, kayak gini. Jadi ada konteks di sini tambahan. Di sini saya tambahin notification ya, biar nanti saya bisa langsung pointing ke sini. Jangan lupa kalau di sampingnya udah pakai named, di sini juga pakai named ya. Di sini saya bikin kayak biasa ya, dataset gitu. n.db.from notification, tabelnya apa. Lalu saya bikin kondisi kalau user ID-nya adalah user ya, yang dimasukkan di parameter kita, yaitu ini. Selanjutnya saya juga pengen yang lakuin yang namanya order ya. Jadi goku.i saya pengen order berdasarkan created at, tapi dash ya. Lalu juga saya pengen limit ya. Sekarang saya pengen set dulu limitnya ke 15. Lalu di sini tinggal saya bikin gini. Kayak gini dah. Ntar saya coba gini ya. Dataset.scan struct konteks ya. CTX interface-nya adalah notification. Ini bukan ya, harusnya gini nih. Nah ini. Tinggal saya return aja. Oke. Lalu yang kedua ada insert ya. Insert ini gampang juga. Di sini tinggal eksekutor ya. Saya pengen bikin eksekutor n.db.insert ke notification. Ini. Lalu saya bikin yang namanya, kalau insert berarti set ya, bukan set ya. Yang namanya row goku.record. Di sini saya perlu user ID ya, yang ini notification.user ID. Lalu juga ada yang namanya title ya, tadi notification.title. Lalu juga ada yang namanya body ya, notification.body. Lalu yang keempat kita perlu yang namanya tadi apa? Ini ya, status ya. Notification.status. Lalu selanjutnya ada yang namanya is read. Ini tentu aja ketika di statusnya enggak ya, enggak di read nih. Is read. Lalu selanjutnya ada yang namanya created at. Nah ini notification.created at. Tinggal saya pengen bikin returning ya, supaya ID-nya bisa dikembalikan. Ini kalau pakai MySQL bisa pakai get last ID ya, tapi kalau di PostGIS dia nggak support, jadi pakai ID di sini. Jangan lupa eksekutor.
Nah, di sini tinggal saya bikin gini lalu error ya. Executor.scan struct context sini. TX lalu TX lalu notification. Nah, di sini saya pernah bahas ya soal ini tuh adalah ditemukan atau enggak ID-nya ini. Saya pengen scan struct karena kenapa enggak saya pakai exec, karena ini mengembalikan sesuatu ya. Jadi kembaliannya adalah ID, saya pengen tampung di dalam notifikasi ini. Jadi nanti notifikasinya itu akan mengandung ID ya. Saya tinggal return error. Nah, apa? Oke. Di metode selanjutnya kita bikin untuk mengupdate ya. Jadi di sini executor ini akan hanya mengupdate aja n.db.update notification. Di sini saya perlu set aja Goku record ya. Ini. Lalu di sini saya perlu tambahin semuanya ya, title ya. Kalau dia takutnya merubah title ya. Sebetulnya nggak mungkin ya merubah title dan body ya. Mungkin yang diubah adalah is rate-nya aja. Is rate itu notification. Is rate. Lalu ada yang namanya udah ya, itu doang ya. Jangan lupa kita juga perlu yang namanya kondisi ya. Ketika notifikasi ID-nya itu adalah ini ya. Jangan sampai kita mengedit semuanya. Oke. Lalu di sini executor. Nah, di sini tinggal bilang aja ya. Ini non effect lalu executor.exec context ctx. Tinggal return error. Nah, ini. Oke, ini adalah efeknya ya. Efek berapa lalu errornya apa. Kita cukup ambil yang errornya aja. Oke, sekarang kita ngapain? Sekarang kita mau nge-enhance yang namanya sini nih, transaction ini. Nah, ini bener ya? Bukan di transaction service. Nah, di sini. Di sini saya pengen bikin notifikasi ya. Maksudnya nanti ketika transaksinya berhasil, saya pengen bikin notifikasi ke si pengirim dan juga penerima. Nah, ini untuk sendernya nanti kita akan di selanjutnya ya, soal mungkin SSE di notifikasi. Di sini saya perlu yang namanya notification repository, domain.notification repository. Di sini juga saya perlu tambahan yang namanya notification repository. Nah, ini kita perlu satu-satu ya, karena kita tidak menerapkan yang namanya dependency injection. Saya tidak setuju ya kalau golong pakai dependency injection. Oke, di transfer execute saya bikin di sini ya. Tapi sebelumnya mending kayaknya bikinnya di tempat yang berbeda ya di sini. Oke, transaction service. Karena ini hanya dipakai di internal kita, jadi kita nggak perlu pakai di interface layar ya, cukup di sini aja. Misalnya notification after transaction atau transfer ya. Ini. Pertama saya perlu yang namanya SOF account. Ini pakai dari domain.account lalu DOF account, domain.dof account, account juga. Lalu amountnya berapa? Ini pakai float ya. Nah, ini. Nah, di sini kita perlu bikin yang namanya notification sender ya. Nah, ini kita kirim notifikasi kepada pengirim daripada uang tersebut ya. Jadi di sini saya perlu domain.notification itu user ID-nya adalah SOF account .user ID. Lalu title-nya adalah transfer berhasil gitu ya misalnya. Lalu ada juga bodinya. Nah, ini saya pakai fmt sprintf transfer senilai ya, senilai titik 2f ya, karena pakai float ya, saya pengen bikin batasin dua angka di belakang koma. Senilai ini berhasil. Nah, gini aja. Jadi amount. Nah, gini. Lalu juga ada yang namanya is rate ya, 0, statusnya juga 1 ya. Lalu created at-nya ini
time.now, kayak ini aja. Lalu ada yang namanya notification receiver atau receiver gitu ya. Domain.notification. User ID-nya dof.user ID ya. Ini. Title-nya adalah dana diterima gitu ya. Lalu bodinya fmt.sprintf dana diterima senilai .2f amount gitu. Lalu yang lainnya juga sama, is rate-nya 0, lalu statusnya 1, lalu created at-nya time.now. Ini. Lalu tinggal kita simpan ke repository kita. Cukup t.notification repository.insert. Konteksnya saya pakai konteks background ya. Nah, ini saya pengen bikin jalan ini di grouting yang berbeda. Jadi kita nggak perlu nempelin ke si notifikasinya, maksud gue ke si konteksnya yang ada di sini. Nah, dilepas, jadi ini jalan sendiri. Ini kita bikin coroutine yang lain supaya dia ngejalanin insert yang ini. Karena sebetulnya notifikasi ini kalaupun nggak jalan transaksinya nggak akan digagalkan gitu. Oke. Notification insert context.background, lalu notification receiver. Nah, ini notification ya harusnya. Ini ada typo ya. Oke. Sekarang tinggal kita panggil ya di metode yang namanya transfer execute. Nah, di sini. Di bagian sini saya perlu panggil yang namanya go notification, bukan ya, notification after transaction my account, dof account, lalu rec-enq amount. Udah. Begini aja ya. Lalu selanjutnya di dalam sini di dalam service kita perlu bikin notifikasi untuk mengambil list notifikasi kita. Notification. Nah, ini. Tipe notification service struct, isinya adalah notification repository domain.notification repository. Lalu di sini saya perlu bikin new notification ya untuk instannya. Dia akan berisi notification repository domain.notification repository dan mengembalikan domain notification service. Nah, ini returnnya adalah notification service kayak gini. Notification repository-nya saya isi dengan ini. Lalu dia akan merah karena satu metodenya belum kita implement. Nah, ini. Oke. Lalu di sini gampang aja ya. Jadi di sini saya cukup bikin kayak gini. Bentar ini ya. Kayak gini aja. Oke. Di sini saya perlu bikin notification gitu ya. Error. Lalu end.notification repository find by user. ctx usernya apa. Kalau error tidak sama dengan nil, saya cukup mengembalikan nil. Lalu error. Nah, disinilah kita tinggal mereturn return notification lalu nil. Nah, ini. Tapi sebelumnya kita perlu konversi dulu ya ke DTO notification data ini. Jadi caranya adalah ini result misalnya ya, dto.notification data. Lalu saya akan looping ininya ke ini, notification ini ke notification data. Lalu di sini result saya bikin append ya, result lalu dto.notification data. Yang pertama ada id ya, v.id. Lalu juga ada title, v.title. Lalu body, v.body. Lalu ada yang namanya status, v.status. Ada yang namanya isRate, v.isRate. Lalu juga yang namanya created at, v.created at. Nah, ini. Tinggal ganti ke result. Tapi sebelum itu, teman-teman perlu tahu ya bahwa bisa jadi nanti datanya adalah nil di sini nih.
Jadi kalau JSON itu kalau nil dia ya nil ya, null nanti dapatnya. Tapi saya nggak mau kayak gitu, saya maunya nanti ketika dia null atau nil ya, ketika dia nil bukan dikembalikan nil tapi empty array ya. Jadi di sini saya perlu pengecekan. Kalau resultnya sama dengan nil, saya pengen tiban ya, resultnya jadi gini. Result ini saya akan tiban ke make dto.notification 0. Nah, kayak ini. Oke, sekarang kita pergi ke API ya di sini di internal API. Saya bikin yang namanya notification untuk mengambil seluruh notifikasi ya di sini. Tipe notification API adalah sebuah struct. Dia akan mengambil perlu parameter yang namanya parameter ya. Kita perlu service yang namanya notification service. Notification service. Domain .notification service. Di sini saya tinggal new notification kayak biasa ya. Lalu notification service domain.notification service. Nah, disinilah saya perlu initiate notification API lalu notification service di sini. Bentar, ini harusnya service ya. Nah, kayak ini. Oh ya, setelah itu kita juga perlu beberapa parameter yang lain ya. Ini yang pertama saya perlu yang namanya app dari fiber app. Lalu yang kedua saya perlu yang namanya middleware ya, jadi out mid. Nah, ini. Jadi di sini bilangnya adalah fiber.handler. Nah, oke. Lalu di sini saya pengen bikin satu endpoint yang namanya notification. Jadi di sini end notification API perlu bikin yang namanya di sini perlu yang namanya bikin yang namanya ini ya, get users notification atau get my notification juga boleh. ctx fiber.ctx error. Lalu di sini saya tinggal ambil usernya, yang kita ambil dari ctx locals ya. Nah, yang namanya add user, lalu kita titik dto.user.dat. Nah, ini. Nah, disinilah kita akan manggil service-nya ya, notification gitu, error end.notification service fan by user. Nah, konteks ini saya pengen pakai konteks deadline ya. Jadi cancel konteks with timeout ctx ya, ctx.context konteks saya set ke 15 detik aja ya, time.second lalu defer cancel. Oke, di sini saya tinggal bilang cek aja, lalu value-nya adalah user.id. Kalau dia error, tinggal kita mapping errornya apa ya. Jadi di sini tinggal ctx statusnya adalah dapat dari util get http status error lalu nah ini, lalu kita set JSON, bentar, JSON dto.respond, message-nya adalah error.error. Nah, ini. Lalu di sini saya tinggal return ctx.status 200 ya, default, lalu JSON-nya adalah notification. Oke, setelah itu tinggal kita initiate ya di dalam main.go kita. Nah, di sini. Disinilah kita akan melihat ada beberapa yang error ya. Di sini cukup notification repository. Kita akan menginitiate yang namanya new notification db connection. Lalu di bawahnya juga saya tinggal bikin notification service ya, service gitu, service new service ya, new notification service, notification repository maksud gua. Di sini juga perlu tambahan yang namanya notification repository. Oke. Lalu di bawahnya kita tinggal API new notification app outmit dan notification service. Oke, harusnya udah
ini ya jalannya, tapi bentar ini ada error di sini ya. Ada errornya di bagian sini. Tinggal kita bikin satu endpoint ya di sini. Yang namanya app.get namanya notification. h.get user notification. Jangan lupa kita panggil juga outmit-nya supaya dia hanya yang out aja ya yang bisa masuk. Jadi ini udah dipastikan ada ya usernya. Oke. Tinggal kita coba jalanin aja ya. Go run main.co. Nah, ini udah jalan ya. Sekarang kita coba panggil di Postman kita ya. Sini saya tambah aja. Oh ya, bentar. Di sini kita coba login dulu ya. Login ya di sini. Saya coba transfer nih. Transfer inquiry dulu. Lalu saya coba transfer execute ya. Di sini. Query key-nya saya ambil, saya taruh di sini. Saya coba send. Unauthorize ya, karena saya coba pakai token yang lama. Saya coba copy lagi, saya coba taruh di sini. Coba send. Nah, oke ya. Jadi seharusnya kalau sekarang dilihat notifikasi ini masuk. Nah, ini. Transfer berhasil dan diterima. Nah, dua ini masuk ya. Oke, sekarang coba kita hit yang notifikasinya ya. Notifikasi user ini. Jadi di sini ada yang namanya notification. Pakai token yang tadi ya. Boleh dipakai ini aja. Lalu bearer token. Gini, send. Oke, transfer berhasil. Jadi di sini ada notifikasi. Nah, ini untuk yang nyimpennya ya. Jadi untuk yang ininya, untuk yang nanti di sendingnya ke usernya, entah itu lewat Firebase ya, push notif, atau lewat nanti yang akan kita coba adalah penggunaan SSE itu di selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya.